Selamat hari Minggu pada umat sekalian. Kita kembali mengadakan kebaktian Minggu secara virtual atau online. Kebaktian Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan tema Bersiap Menabur yang akan dilayani oleh Pendeta David Sudarto. Umat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih karunia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan kami hidupku, dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita berdoa.
Ya Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Ampunilah kami karena hidup yang Engkau anugerahkan tidak selalu kami pakai untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak hal yang kami kerjakan bukan menaburkan benih-benih damai sejahtera sebagaimana yang kerajaan Allah kehendaki untuk kami lakukan. Terkadang malah kami menabur luka, menggores hati, mendatangkan kecewa, baik dari sesama kami dan terkhusus lagi mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu sucikan diriku. Matiku tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sekarang dengarkanlah berita anugerah Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbankan angin. Segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami bersyukur ya Bapa, di tengah aneka macam persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini, Engkau selalu menghadirkan kepada kami tuntunan melalui kabar baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu melalui apa yang kami baca dan kami renungkan, sapaan Tuhan yang adalah kabar baik itu sungguh menjadi bagian kami. Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami, sehingga kami sungguh merasakan dan mengalami terberkati oleh firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu disambung ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena pandemi COVID-19, aneka pelayanan gereja kemudian sebagaimana kita tahu dilayankan secara virtual. Ada yang durasinya pendek, ada yang panjang seperti kebaktian yang sekarang ini kita
sedang lakukan. Nah, untuk melakukan pelayanan itu menurut pengalaman saya persiapannya tidak mudah. Karena menjadi double yang harus dipersiapkan. Di samping mempersiapkan materi khotbah terkait dengan firman Tuhan yang juga tidak selalu mudah, perlu berjam-jam untuk membaca tafsiran, referensi ini dan itu, lalu menyusun kata-kata, kalimat-kalimat sesuai dengan pesan yang harus disampaikan. Tetapi juga perlu persiapan untuk menyajikan dalam bentuk virtual itu. Jadi perlu peralatan untuk syuting yang karena bukan artis, kami harus belajar dengan cepat, dengan alat-alat yang juga seadanya. Handphone, mikrofon, lampu-lampu penerang, lalu kemudian mencari tempat yang tepat. Kalau tidak di gereja, karena pada beberapa waktu yang lalu harus diselenggarakan di rumah, dan aneka macam soal lain lagi. Nah, kalau semuanya itu sudah siap, naskah sudah siap, lalu kemudian peralatan, ya, tempat sudah dipersiapkan, barulah kita mulai melakukan persiapan untuk rekaman. Dan ketika rekaman dimulai dilakukan, di sini pengalaman-pengalaman unik juga terjadi. Unik karena kadang-kadang menggelikan tetapi juga mengenaskan. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara ketika sedang rekaman tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu atau gedor-gedor pagar. Tukang paket datang. Lalu berhentilah rekaman itu. Lalu kemudian mulai lagi. Nah, setelah mulai lagi rekaman, gantian. Ada suara ribut-ribut karena anjing tetangga berantem. Berhenti lagi, karena kalau itu diteruskan, bisa kita bayangkan ketika khotbah lalu diiringi dengan suara-suara gonggongan atau lengkingan-lengkingan dari anjing-anjing yang sedang berantem itu. Berhenti lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu mulai, tapi bisa jadi di tengah-tengah rekaman itu sedang berlangsung. Ada kendaraan bermotor yang lewat dengan menggunakan knalpot yang sangat bising. Lalu gasnya kencang-kencang. Akhirnya terpaksa rekaman juga harus dihentikan, ditunda lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan, karena sudah berkali-kali berhenti, mengulang, konsentrasi sudah mulai rada buyar. Tapi harus terus dikerjakan. Di tengah-tengah mulai rekaman lagi, tukang bakso lewat, mukul mangkoknya kenceng-kenceng, supaya banyak yang mendengar dan membeli. Konsentrasi jadi buyar mendengar suara ketokan tukang bakso. Akhirnya berhenti. Mulai lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah capek juga. Naskahnya lupa. Akhirnya mengulang lagi. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang bisa saja terjadi ketika mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan secara virtual itu. Setelah akhirnya selesai, lalu masih perlu pekerjaan mengedit, ya, menata gambar atau video, suara, dan lain sebagainya. Lalu setelah selesai, mulailah kita kirim, di-upload ke YouTube, supaya setiap anggota jemaat atau simpatisan atau siapapun dapat ngeklik, lalu dapat mengikuti pelayanan itu. Entah dari rumah atau dari tempat-tempat yang lain. Ketika kita sedang mengirim data,
ke YouTube, tiba-tiba listrik mati. Terkadang sedang mengirim di tengah-tengah, kalau listrik gak mati, internetnya yang ngadat. Lalu data gagal dikirim. Jadi ada aneka macam persoalan. Betapapun sudah tersaji kemudian akhirnya dapat diakses. Begitu kita menyaksikan yang mengakses jumlahnya Bapak Ibu Saudara-saudara kalah jauh dibandingkan dengan jumlah mereka yang mengakses tayangan-tayangan TikTok. Wah, bayangin Bapak Ibu Saudara-saudara, masih kalah jauh juga dengan tayangan-tayangan yang lelucon-lelucon Mbah Minto itu yang lagi ngetren itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kemudian kita memperhatikan dari sekian jumlah orang yang mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja itu, kira-kira berapa persen, mudah-mudahan sih semuanya, yang bersungguh-sungguh lalu kemudian memberikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang dilayankan. Terkadang karena kenyataan-kenyataan itu kita juga merasa, waduh, makan tenaga, makan pikiran yang tidak sedikit, waktu yang tidak sedikit, tetapi kemudian yang mengakses, yang memberikan respon positif, kita juga tidak tahu. Kalau dari sisi jumlahnya saja sedikit, barangkali secara manusia bisa saja para pelayan kemudian kecewa. Tetapi itulah tantangan-tantangan dan masih banyak lagi persoalan yang tidak semuanya dapat diungkapkan. Intinya pelayanan gereja memang selalu penuh dengan tantangan. Menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran yang tidak kecil. Tetapi semuanya itu tetap harus dilakukan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur berisi pengajaran tentang kerajaan Allah. Penabur adalah pekerja, pelayan kerajaan Allah yang tugasnya adalah menabur benih firman Tuhan. Benih yang ditabur itu berarti benih yang baik, benih kebenaran, karena ia adalah firman Allah. Sang penabur juga tentu punya harapan yang baik, tercermin dari perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Namun demikian, dalam perumpamaan yang kita baca, menurut Matius tadi, sang penabur harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata tidak semua benih yang baik itu tumbuh dengan baik, tumbuh sampai berbuah sebagaimana yang diharapkan. Karena tanahnya tidak semuanya kondusif. Ada yang berbatu-batu, ada yang keras seperti tanah di pinggir jalan, ada yang bersemak duri, dan untungnya ada juga tanah yang baik, yang gembur, tempat yang sangat kondusif bagi benih untuk tumbuh. Namun bagi penabur kerajaan Allah atau pekerja kerajaan Allah tidak ada pilihan lain kecuali hanya menabur, sebab penabur tugasnya memang adalah menabur. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sesungguhnya sedang mempersiapkan para murid-Nya yang akan menjadi para penabur kerajaan Allah di bumi ini. Bahwa sebagai penabur yang baik memang ia harus mengerjakan tugasnya.
Betapapun ia akan berhadapan dengan kenyataan bahwa pekerjaan baiknya itu tidak selalu mendapatkan respon, tanggapan, penerimaan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai penabur kerajaan Allah, Tuhan Yesus sudah memulainya terlebih dahulu. Pada zamannya, Tuhan Yesus harus menghadapi aneka macam kenyataan yang tidak selalu memenuhi harapan. Ia menabur benih-benih kerajaan Allah, menaburkan firman, kabar baik melalui kata dan perbuatan. Tetapi respon yang ia terima tidak selalu menggembirakan. Tetapi ia terus menabur sampai di garis akhir, sampai berujung di Golgota sekalipun ia tetap menabur. Sebab tugasnya adalah menabur. Itu yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai penabur bagi kerajaan Allah, seseorang memang harus memiliki persiapan yang baik. Bukan hanya soal hal-hal yang terkait dengan persiapan materi, bahan, tetapi yang tidak kalah penting adalah persiapan hati, persiapan jiwa, persiapan mental, persiapan motivasi yang harus dibangun dengan benar-benar penuh cinta kasih dalam ketulusan. Tulus ikhlas ketika menabur. Kita saat ini sebagai gereja, sebagai murid-murid Kristus di zaman ini, kita meneruskan tugas sebagai penabur kerajaan Allah yang dulu dipercayakan oleh Kristus kepada para muridnya untuk kita teruskan di zaman ini. Menabur firman tidak hanya dalam bentuk kata-kata, namun juga dalam perbuatan-perbuatan baik seperti yang Kristus lakukan. Menabur kepada siapa saja, betapapun tidak semuanya akan memberikan respon, tanggapan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benih-benih kebenaran, benih-benih kebaikan kerajaan Allah harus terus ditabur, betapapun kita tidak akan menerima balasan sebagaimana yang kita harapkan. Karena benih-benih kebaikan kerajaan Allah itu memang hanya untuk ditabur, diteruskan, ditebarkan. Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan soal hasil akhirnya, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah menabur. Karena itu tugas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Kami berdoa, ya Bapa,
untuk pelayanan gereja yang untuk sementara ini tidak dapat dilakukan di gedung gereja. Kami melayankan aneka macam pelayanan ke rumah-rumah melalui jalur virtual. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi alat berkat dan kehadiran Tuhan, sehingga berkat, kebaikan, dan kehadiran Tuhan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan melalui pelayanan virtual ini. Kami berdoa untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19, baik oleh pemerintah, rumah sakit, para dokter, para ahli-ahli kesehatan atau medis, masyarakat. Kiranya di dalam segala upaya kami sebagai manusia, Tuhan memimpin dan memberkati, sehingga semuanya dapat saling mendukung, bertolong-tolongan secara baik, dan Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya yang ada, sehingga semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GKI Karbela, jikalau ada yang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan itu hadir melalui aneka macam cara. Mereka yang tubuhnya sedang lemah, mereka yang memerlukan naungan kasih dan jamahan Tuhan, biarlah mereka mengalami dan merasakan kuasa-Mu yang memulihkan. Bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan anugerahi pemeliharaan, berkat, dan juga naungan kuasa-Mu yang melindungi dari rumah ke rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera dan pertolongan Tuhan hadir sempurna bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan diambil dari Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Karbela Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor kon 230 300 1042 BCA Cabang Kalimalang, atau bisa juga dengan mengumpulkan di dalam amplop dan diberikan ke gereja pada saat kegiatan bergereja sudah berjalan normal kembali. Umat, kita menyanyikan NKB 208 bait 1 sampai yang kedua. Tabur waktu pagi, tabur demi kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk numbuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk numbuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik surya, dibuat bagai awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan lusa, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk numbuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk numbuhnya. Kita akan
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Pada kesempatan kali ini kami pun hendak memberikan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu persembahan yang telah kami bawa dan kami berikan. Kiranya Engkau sendirilah yang menguduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pembangunan dan pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa dari sana. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang di sana. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.